pip brush di-cut dan masih terjadi short, maka bisa disebabkan oleh flyback yang short ataupun horizontal yang short. Untuk mengetahuinya apakah flyback atau horizontal yang short, langsung saja kita open ya. Ini belum dibuka sama sekali, dereng dibuka gini. Niki keluar ini gue gih cetek kan ada suaranya tek. Biasanya sih feedback bocor. Selain feedback bocor, biasanya juga bisa terjadi kalau horizontal short atau ada kapasitor milar blok horizontal yang juga short, yang sering terjadi deh seperti itu. Jadi nggak tahu, belum dibuka ya, kita lihat dulu. Ini tadinya mau live streaming gitu, tapi channelnya masih belum support buat live, subscribe-nya baru sedikit. Lepas dulu semuanya, mudah-mudahan nggak flybacknya. Kalau flybacknya ya cukup mahal lah kalau untuk kelas TV tabung sekarang. Misalnya banyak TV murah-murah, TV LED yang Cina-Cina itu harganya cuma 700-800an udah dapat. Nanti kalau benar-benar flybacknya ya menunggu persetujuan dari usernya, karena takut kemahalan kalau langsung dieksekusi. Oke, kita lihat bagian bawah. Sebelum kita cek jalur-jalurnya, ada baiknya kita cek fisik komponennya dulu, untuk mempercepat penanganan lah. Info B+ bagus, nggak ada yang kembung kayaknya ya kalau lihat dari fisik. Logo nggak ada yang kembung, ya udah. Flyback nggak kelihatan bocor, karena fisik terlihat baik-baik saja ya, mungkin cuman kotor-kotor aja. Langsung kita cek di bagian bawah, kita tes. Kita cek semua elko dulu, kalau punya ASR ya. Kalau nggak punya ya lewati skip ini, nanti tak kasih perbandingan dengan tester biasa, multitester. Kalau ASR sih bagus, elko-elkonya masih bagus. Kita masih menunggu solder panas. Ini nggak pakai SR2 aja, pakai multi aja biar bisa jadi acuan. Untuk mengetahui kerusakan flyback, kita harus mengkat jalur dari P+ dan dari horizontal out. Jika dari P+ di-cut dan masih terjadi short, maka bisa disebabkan oleh flyback yang short ataupun horizontal yang short. Untuk mengetahuinya apakah flyback atau horizontal yang short, kita pisahkan, kita cutting horizontal out, pin horizontal out yang menuju kolektor BR horizontal. Cuttingnya di bagian sini aja. Ini masih ada kapasitor satu, nggak apa-apa, ini jarang terjadi short kalau di sini. Nah, kalau kita cut tadi pertama tadi ya, P+ kita cek di P+ tidak terjadi short. Nah, ini kan tidak terjadi short. Ini kalau di mode resistansi, sedangkan kalau di mode dioda, dia juga akan terdeteksi sebagai dioda, pin hitam di kutub positif, merah negatif. 491 antara 0,5%an lah normalnya dioda itu. Kalau dibalik ya, dia nggak gerak atau kadang tinggi gitu. Nah, ini untuk mengecek short dioda. Kalau di sini short berarti dari diodanya, kalau dari flybacknya udah di-cut ya. Ini B+ aman,
tinggal freeback sama horizontal. Kalau dicek masih short, itu bisa jadi dari horizontal atau dari perahu freebacknya. Untuk mengetahuinya harus kita cutting lagi, kita cutting di sini, kita cek ya, mode resistansi saja ya, antara B plus dengan ground ini nggak boleh ketemu, nggak gerak ya ini berarti. Nah itu geraknya kan mega ohm, berarti feedback tidak ada masalah. Kalau punya ESR meter itu jauh lebih mudah menganalisanya, namun saya juga ada, namun tidak akan saya bahas di sini karena tidak semua tukang servis TV itu punya ESR meter, karena nggak ada yang jual ya, pabrikan harus merakit sendiri. Ini feedback B plus tidak short, sekarang pasti rusaknya ada di blok horizontal. Kita cek antara kolektor dengan basis atau emitor. Nah ini kan ada short 82 ohm. Kalau basis dengan emitor itu memang short ya, karena ada resistornya, resistor damper ini. Jadi nggak apa-apa, kita cek patokannya itu di kolektor dengan emitor atau kolektor dengan basis. Nah ini kan bisa dibilang short lah ya, cuman puluhan ohm, harusnya kan tinggi kayak dioda ini. Kalau dicek di sini ini kayak dioda. Jadi sekarang kita sedot aja pin kolektornya. Kalau pin kolektor kita sedot jika tidak terhubung dengan PCB, dan ternyata jika PCB nya dicek masih short, berarti ada di kapasitor damper. Udah kita sedot dan udah nggak menempel juga. Bentar, masih menempel sedikit. Ini udah nggak nempel. Sekarang kita cek di bagian PCB kolektor, PCB nya ya, dengan ground dan tidak short, berarti kerusakannya ada di horizontal. Kita cek horizontalnya dan 80 ohm, horizontal positif short. Karena ini PV Polytron, kalau bisa sebisanya carikan horizontal yang orinya, biasanya C6090. Sebelum diganti pastikan kapasitor damper yang ada di blok horizontal tidak kering, karena jika ada yang kering kapasitor damper di blok horizontal ini, maka ada kemungkinan akan terulang lagi, mati lagi horizontalnya. Nah sekarang kita lepas dulu horizontalnya. Ini saya mau lepas beserta pendinginnya biar tidak usah buka-buka baut. Untuk saya pernah buat tutorial juga, karena waktu itu nggak ada spare part ya, saya gabung 2 TR horizontal. Sebenarnya sih kurang rekomendasi, tapi kalau nggak ada cara lain ya apa boleh buat. Nah tapi tetap saran saya tetap gunakan yang orinya, karena pabrik membuat sebuah peralatan elektronik itu sudah melalui uji tahapan sesuai spesifikasinya. Oke. Oh ini Polytron Slim, biasanya sih C6090, tapi ini entah ori atau udah diganti. Ini tuh tipenya D5024, nggak kelihatan ya, pokoknya D5024. Sekarang kita cek kapasitor dampernya, jangan lupa. Biar bisa kelihatan jelas maksud saya, lepas dulu satu pinnya biar tidak tersambung ke komponen lain. Lalu kita cek N 12N ya, normal. Kita cek lagi, kalau ini 12N berarti sini 102 1N. Ini harus ngelepas lagi. Ini terhubung ke mana sih? Oh terhubung ke Yuk.
maka kita lepas saja yuknya. Susah sekali. Cari yang mudah aja, kita angkat lagi kapasitor kecil ini. 0,881 N ya, 1021 N. Toleransi lah 0,8, nggak apa-apa. Mungkin karena memang usia. Bisa juga horizontal mati, bisa juga disebabkan oleh freeback yang sudah berumur atau sudah tidak normal. Nah kalau itu kita nggak tahu. Tahunya itu setelah diganti nanti awet atau enggak. Kalau enggak awet, kemungkinan juga ada di freeback masalahnya itu. Kalau gantinya ori ya, kalau gantinya KW ya sama aja, sering mati lagi nanti kalau spesifikasinya tidak sesuai. Ini tadi kita cek offline ya, belum kita coba nyalakan. Sebelum ganti kita nyalakan dulu tanpa horizontal. Kita sambung lagi jalur yang kita cut tadi. Ini kita kerek-kerek sedikit. Probe hitam kita tancapkan ke ground body saja biasanya saya, dan juga biasanya kawan-kawan servis juga menyebutnya di ground body ya, karena lebih simpel. Atur di mode voltase DC VDC. Nah sambil kita tancapkan, kita cek bebasnya, tancapin sebentar, ada yang short nggak, tadi bekas solderan nggak ada ya. Oke, kita cek bebas, tancapin sebentar dulu. 114 normal, sekarang kita tancapin langsung, nanti akan balik ke standby. Duh, kok nggak mau standby ya, tancapin lagi. Ini sirkuit standby nya harusnya tegangannya itu drop kalau nggak ada kalau TV nggak start, tapi kok nggak mau turun. Apa mungkin karena nggak ada horizontalnya ya, lupa juga. Tapi kalau bebasnya sih normal, ada di 114 lah ya. Coba sekali lagi, agak lamaan. ya. Nah kita selidiki dulu di pin di komponen starting, apakah ada air yang kosong atau tidak. Oh rupanya ada velcro yang melendung satu ini ada di bagian apa ini, horizontal ya. Ini bagian horizontal, dekatnya kapasitor damper horizontal yang kecil, yang C801 yang terhubung dengan itu. Nah mungkin masalah daerah horizontal mati bisa disebabkan di sini. Sekarang udah mulai ketemu lagi masalahnya. Kita cek di mode resist. Ini elko ya, kapasitornya kita banyak kita lepas dulu aja, udah pasti ganti lah itu, soalnya melendung. Ini tadi yang tak bilangin 2,2 160 ya, enggak fokus ya. 2,2 160 dengan voltage C802.
sekarang C801 kita lepas satu pin, kita cek, kapasitasnya di mode kapasitor. (207 mikro), benar-benar ini nempel temennya. Pastikan pinnya nggak terhubung ke yang lain ya. (0,0). Masih agak curiga ini, mending kita lepas saja. Kemudian kita cek di bawah. Merknya itu 274, artinya 270. Nggak kelihatan ya, gelap. Nggak mau fokus. Artinya itu 270N, 274 ya, pokoknya 274 itu yang C801. Kita cek nilainya. Ini dia positif rusak, ini berarti penyebabnya ini, karena horizontal itu biasanya rusak itu karena ada penyebabnya. Ini masalah biang kerok yang terjadi pada TV ini. Ini juga terhubung ke dioda di 801. Sekalian kita cek, mungkin ada masalah juga ke mode dioda. Kita lanjut ke mode dioda 511 normal. Kita balik, nggak gerak. Pin hitam di kutub positif ya, bilang aja gitu. Pin hitam di kutub positif arah panas. Nah, ini normal. Sekarang tak cariin dulu spare-partnya ini, ada apa enggak ini. 274 ini mati, apa, horizontal kapasitor 274 dan elko 160 22 mikro di blok horizontal. Oke, setelah saya cari-cari, saya udah dapat stoknya C6090. Kapasitornya adanya 334, nggak ada yang 274, jadi nggak apa-apa, toleransi sedikit. Elko nya adanya 4,7 250 mikro, 250 volt ya, saya ulang, 4,7 mikro 250 volt. Yang aslinya 2,2 160 volt ya, nggak apa-apa, toleransi, masuk toleransi. Langsung kita pasang aja, ini bisa langsung jadi kalau ini ya. Kita pasang dulu kapasitornya. Untuk pemasangan kapasitor milar itu bolak-balik sama aja, yang nggak boleh kebalik itu pemasangan elko, karena elko itu punya kutub negatif dan positif. Yang negatif yang ada garis putihnya. Kapasitor damper ini berpengaruh besar terhadap keawetan TR horizontal, jadi jangan sampai susut, apalagi kering. Kalau ini fisiknya masih bagus ini tadi, cuman itu udah kering nilainya. Kita pasang TR horizontalnya C6090. Supaya lebih awet, jangan lupa dikasih taruh di belakangnya
Tujuannya itu biar proses transfer panas ke heatsink pendingin itu lebih lancar. Jangan banyak banyak. Sudah selesai, kita cek resistansi mode diode ya dari transistor horizontal ketika normal pin hitam di kolektor, pin merah ke basis dan emitor. Nah ini normal, ini tadi udah nyambung semua ya, mulai dari playback, B+, semua udah tersambung. Kalau basis ke emitor ini memang short, nggak apa-apa karena ada resistor damper atau resistor apa ini namanya. Ini boleh kita coba ini sekarang. Oke, sekarang kita cek, dan kamera sekunder saya akan taruh di depan TV. Ini tampilan multitasternya, taruh di sini aja. Nah, soalnya kamera yang satunya buat mantau TV-nya. Sambil kita cek tegangan B+. Seperti biasa, kita tancapkan sebentar dulu. Kalau B+ aman, boleh kita lanjut. Bismillah. Dan kelihatannya aman. 111, boleh kita lanjut. Dan TV pun menyala. Oke, sebentar saja kita cabut, cek suhu transistor horizontal. Oke, aman, boleh kita lanjut beberapa menit. Saya mau cek di depannya TV dulu. Oke, sepertinya aman. Horizontal juga tidak overheat, tetap dingin, hangat-hangat biasa. Maka video kali ini selesai. Terima kasih sudah menonton, semoga bisa menjadi tambahan wawasan buat kalian yang sedang sama-sama belajar servis elektronik, khususnya TV.